As-salatu alaika ya Hamida Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya sahibal ummah. As-salatu alaika ya Nabi ya rahmah. As-salatu alaika ya Hamida Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya hasiral mubassir. As-salatu alaika ya tahiral mutahhir. As-salatu alaika ya hamidal ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya sayyidal mursalin. As-salatu alaika ya nural burhan. As-salatu alaika ya hamida ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya sadiqal musaddaq. As-salatu alaika ya raufar rahim. As-salatu alaika ya hamida ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika Mustafa Mustafa. As-salatu alaika ya Tohal Murtada. As-salatu alaika ya Hamidal Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya tahiral mutahhir. As-salatu alaika ya hamidal ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya sayyidal mursalin. As-salatu alaika ya nural burhan. As-salatu alaika ya hamida ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya sadiqal musaddaq. As-salatu alaika ya raufar rahim. As-salatu alaika ya hamida ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. As-salatu
Mustafa Mustafa As-salatu alaika ya Tohal Murtada. As-salatu alaika ya Hamidal Ahmad. As-salatu alaika ya Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bi kitabihi Fathur Rabbani wa bi kitabihi Jala'ul Qadir wa bi kitabihi Al-Gunyah insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki dan nikmat bagi kita, bagi anak-anak kita, keluarga kita, handai taulan dan tetangga kita. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita apa-apa yang selama ini tertutup daripada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan hijab-hijab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menyatukan kita dalam ruh kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, di akhir kehidupan kita, di barzah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris Guru Mulyadi yang pada hari ini hadir di tempat ini, mudah-mudahan beliau panjang umur. Li ashabil mudaris Guru Rudi yang hadir pada malam ini, Guru Saipul, Guru Aini, Guru Asmuni, guru-guru yang lain yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan membawa berkah kepada kita. Bapak-bapak sekalian yang hadir, mudah-mudahan tetap semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mempelajari agama sebagai penunjukan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, semoga pian menjadi juga ahli jannah, ahli surga Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada pian pintu-pintu surganya, surga jannatul ma'wa, surga jannatul na'im, dan surga jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-khalqu a'jaratun la yadurunaka wa la yanfa'unaka, innamal haqqu azza wa jalla yujri jalika ala aidihim. Al-khalqu a'jatun, semua makhluk itu semuanya lemah, semuanya tidak berdaya. Jadi tidak ada yang hebat. Jangan kecewa melihat orang lain lebih. Sebenarnya hakikatnya dengan diri kita adalah sama saja. Tidak ada yang beda. Orang Amerika aja mengatakan ada beda. Ada nama Superman, ada manusia biasa ya Allah. Lalu terasa beda. Tetapi semuanya adalah lemah, kata saya. Tidak ada apa-apanya. La jadurunaka, tidaklah mereka itu bisa memudaratkan. Wala yanfa'unaka, tidaklah mereka itu yanfa'unaka, bisa memberi manfaat kepada mereka, kepada dirimu. Tapi pengguru jar pistol itu ditembakkan mati kita di zaman Belanda Bahri. Pas Belanda menembak, kita ditembak mati kita. Itu karena yang hebat itu iradah Allah, kehendak Allah. Tuhan memang di detik itu ingin mematikan kita, ya kah? Kebetulan pas Belanda mengangkat senjatanya ditembaknya kita mati kita, ya kah? Jadi bukan Belanda yang hebat, memang Allah menghendaki mati. Bekalahi lawan maling di rumah, kalinya kena lading kita luka kita, nah, jadi kenapa kita luka? Saat itu Allah memang menghendaki kita luka, bukan hebat malingnya. Itu maksudnya lah. Nah,
Wala yanfa'uka, tidaklah manusia itu bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Buktinya ulun gue bekerja di perusahaan, pimpinan perusahaan ulun tuh memberi gaji. Bukan, memang betul formalnya begitu, tapi memang Allah tepat di waktu itu, keadaan itu ingin memberi kita, kehendak Allah menetapkan memberi kita rezeki, maka kita dapat gaji. Kalau Allah tidak memberi kepada kita rezeki, maka kita pun tidak mendapat gaji. Ya nang di PHK orang tuh di PHK orang memang Allah menyetop gaji kita. Maka kalau begitu kayak apa? Kalau ingin bekerja lagi, mengadu kepada Allah aja. Ya Allah, beri hamba pekerjaan lagi. Ya kelak awal lagi begawi di manakah kena ada perusahaan kena, silahkan daftar sini aja, kawa kita mendaftar. Kayak itu maksudnya. Wala yanfa'unaka, innamal haqqu, sesungguhnya Allah al-haq itu Azza wa Jalla yujri jalika ala aidihim, menjalankan rezekinya, menjalankan kemanfaatannya, menjalankan kemudaratannya, kesusahannya kepada manusia maupun kenyaman di tangan-tangan manusia itu sendiri dan alam semesta ini. Nah, jelas kamu harus paham itu. Nah, ini nang kada paham rajin kita ya lah. Ini susah dipahami nih. Kalau anak masih umur masih kuliah tuh umur berapa lah, habis SMA tuh kadang-kadang udah mengerti nih. Nang tuhakin guru banyak juga kadang mengerti ya. Mudah-mudahan mengerti. Fa'alahu yatasarrafu fika wa fihim. Allah berbuat membolak-balikkan dirimu dan diri mereka. Begitulah keadaannya. Jangan kecewa. Ya lah. Ada perusahaan batu bara penerimaan, ya Allah, tapi di Kaltim sana jauhnya lah Jan. Malas kita ke sana. Kalinya ada orang Jawa, orang Sulawesi datang ke sana mau bekerja di sana. Berbolak-balik gara-gara kita tidak mau bekerja di sini. Ada orang lain yang menutupi pekerjaan kita. Iyalah, siapa yang membolak-balikkan tuh? Allah. Kita kenapa tidak mau? Bapak ngapa gawe ini kamu sini ngunjun menggurui di sini jangan memancing. Kepingin memancing. Banyak orang memilih pekerjaan yang lebih santai, uangnya sedikit. Ada juga orang memilih pekerjaannya santai, uangnya banyak. Ada pula orang memilih pekerjaannya besar, uangnya juga besar. Ada juga orang memilih pekerjaannya besar, gajinya sedikit. Macam-macam dalam hidup ini, berbeda-beda. Kenapa begitu? Allahu mudabbirul umur. Allah lah yang mengatur segala hal. Apa saja yang timbul pada diri manusia itu manusia. Bebinian, ibu-ibu bebinian pian. Di TV itu banyak nang bungas-bungas kalau artis-artis. Tapi artisnya kada belaki boy. Itulah pian lain artis kalau belaki pian aneh kalah. Belum tentu yang cantik itu punya jodoh. Kenapa? Karena yang menentukan jodoh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Ya kalah. Ada nang kada tapi baik aja misalnya toh ada aja jodohnya. Karena yang di tangannya lah jodoh itu. Ya kalah. Nah, demikian juga rezeki. Melihat Presiden Indonesia toh, dulu Jokowi kurus-kurus saja, seorang pindah lawak bonol, jadi tukang beca, jadi kampung, Sidin lawak kurus, jadi apa? Jadi presiden. Ini bang presiden, pindah wogolak, tapi tuh orangnya, dia nang anu kada sing jadi presidenan, iya kan? Allah lah yang memilih mereka, melewati suara mana? Yatasarrafu, ya Allah lah membolak-balikkan keadaan itu. Nah, itu maksud perkataan saya ini. Jarul qalamu fi ilmillah. Berjalanlah kolam itu, catatan itu sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Bukan hanya mati dan hidup kita, bukan hanya, tapi nasib dan kehidupan manusia. Di mana posisi sekarang sudah ditulis di alam sana, alam Lauh Mahfuz. Disangka hanya ketentuan hidup aja,
Yalah, disangka tanggal matinya ya, tidak. Semua hal detik per detik pekerjaan kita sudah dicatat di alam ruh sana, atau yang disebut dengan alam loh mahfuz. Bima huwa laka wa alaika, dialah dia untuk dirimu mengatur, dan atas mereka Allah mengatur mereka, untuk dirimu dan atas dirimu. Al muwahhiduna sholihun hujjatullah ala baqiyatil khalqi, orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang soleh yang kuat tauhidnya, mengesahkan Allah. Hujjatullah adalah hujjah, adalah alasan Allah di dunia ini. Ala baqiyatil khalqi, minhum mayyata'ara, di antara mereka ada yang bertelanjangkan anid dunia, menjauhi dunia, min haitsu zahirihi, pada johirnya saja dijauhi, wa batinnya, dan pada batinnya, johir batinnya. Wa minhum maita'ara anha min haitsu batinihi, ada juga yang menjauhi batinnya tapi dunianya, tubuhnya masih di dunia ini. Fahasbu la yarul haqu ala bawatini minha say'an tilkal qulubi sufiyah. La yarul haqu, Allah tidak memandang atas batin-batin mereka sedikit pun. Semua itu tilkal qulubus sufiyah, semua itu adalah hati-hati yang bersih. As-sufiyah, sufiyah itu bersih. Man qadara ala haja faqad utiyal malik, barang siapa yang semua ini mampu melaksanakannya, maka sungguh dia diberikan oleh Allah al-Malik minal khalqi, daripada makhluk. Apapun dalam hidup manusia ini, orang yang menjadi aulia Allah kah, orang menjadi ulama kah, tidak hebat mereka itu, tapi semua mata karena anugerah Allah aja wajalla kepada mereka. Nah, jadi kita harus bisa melihat di sini gerak ikhtiar hidup manusia itu. Ikhtiar itu ternyata bagian daripada tangan-tangan Allah yang diberikan Allah kepada manusia. Tangan-tangan Allah itu bukan tangan kayak ini lain, maksudnya adalah kekuasaan. Yalah, pisau melukai, karena diletakkan Tuhan izin untuk melukai. Yalah, makanya dulu kan ada pelajaran tauhid lah, pisau tidak melukai ya. Kalau dicoba melukai, kenapa aja? Nah, maksudnya adalah melukai itu biiznillah, dengan izin Allah. Memang Allah menghendaki melukai. Makanya bila pisau itu tajam, amun kada tajam tongkat namanya. Ya Allah. Nah, ada kisahnya. Di sini ada kisah lah. Kita ambil kisah supaya memahami, supaya nyaman. Alun berkisah aja biar nih. Nah, kisah dalam kitab An-Nawadir. Halaman Nawadir, halaman 152. Ingat itu membatasi loh. Warwa Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Seorang ulama namanya bernama Ibnu Abi Dunya, seorang nukilul hadis, seorang ahli hadis. Ibnu Abi Dunya nama beliau. An Wahab Ibnu Munbih qala, karena pi Bani Israel, di zaman Bani Israel dulu ada rajulani, ada dua orang laki-laki, balagat bihal ibadah, mereka ini rajin beribadah, sehingga an masyian alal ma'i, yamsi alal ma'i, bisa berjalan di atas air. Mau gara-gara beribadah berdua nih, kau berjalan di atas air. Di zaman Bani Israel. Pabainama huma yamsiyan alaihi idza huma birajulin yamsi alal hawa. Ketika mereka berjalan di atas air, tiba-tiba mereka melihat seorang laki-laki, idhuma birrajulin, seorang laki-laki, yamsi alal hawa, bisa berjalan di udara. Ada kalinya orang terbang di udara berjalannya, santai berjalan tapi di udara. Inya pang di mana? Dua orang laki-laki di air aja. Wah, hebat nang di atas udara nih. Lalu memanggil ini, pakola lah. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, sini nah. Bi'ai sayin. Ada apa engkau ini? Kenapa jadi bisa?
Adrakta hadhil manjilah. Duduk di sini, duduk sini. Anak bertanya. Masa biyasir minad dunya. Kenapa engkau bisa terbang ini? Dudukkan gitu sini berpendaran. Mengopi dulu, mengopi. Nah, mengopi ya lah. Nah, mengopi lah. Anak bertakun kami ini, apa kisahnya? Kenapa jadi engkau bisa apa? Terbang. Kami ini berdua sudah ahli ibadah juga, sudah hanya sampai bisa beribadah ini sampai bisa hanya berjalan di air. Kenapa jadi kau berjalan di udara? Ada rahasianya nih kira nih. Woi, jaka kita tuh apa tuh? Pina sugih ini kan belajar. Waduh. Kami ini kan tapi sugih pang ya. Tapi bini ulun jar 2 ikong ya. Iya, masuk juga. Ya kah? Nah, itu kalau orang Banjar no, bertamu. Ringkas kisah apa rahasianya? Lalu jar nang bisa tarabang dari itu pakola. Biyashirim minad dunya. Fatamtu nafsi. Aku ini orang nang mudah hidup di dunia ini. Fatamtu nafsi anis syahwati. Yang penting aku bisa menahan syahwatku, gairahku. Nah, aku nih bini seikong aja aku nih. Waqaftu lisani, aku dapat menahan lisanku amma la yu'nini, apa yang tidak berguna aku tidak berbicara. Tupang ibadatku, menahan nafsu bagi dari berbicara ke sana kemari nang berguna aja. Wa ragabtu pima da'aitu ilahi, aku datangi undangan, diundang orang supaya duduk belajar ilmu, aku datangi, nyata aku beribadah di sana. Ya lah, duduk menuntut ilmu, beribadah aja lah. Jangankan duduk di wadah ilmu, mendatangi orang bekawinan gini, orang apa, mendatangi orang nang biasa gini, undangan biasa gini, berpahala sudah, tapi pahalanya memang kecil. Nang besar itu di mana? Duduk menuntut ilmu, tenunggonul banget. Beribadat berapa tahun? 1000 tahun kada cukup. Pian duduk nih nah. Karena cari bila sudah meninggal dunia, cari di barjah mana pahala aku menuntut ilmu, duduk menuntut ilmu lah. 1000 rakaat. Mon 7 bab, 12 bab. Ulun rahasiakan sebenarnya bab ulun nih 12 bab sebenarnya. Biar kada tahu, ulun padakan 6 bab aja. Sebenarnya 12 bab. Nyimpian duduk itu 2 bab dan ini supaya bertambah pahala pian. Nah, jadi ulun mau usahakan supaya pian pahala banyak. Pahalanya berapa? Sebab 1000 rakaat. Waragabtu sudah ada telah. Wal jamtu soma. Aku melajimkan diam itu. Rancak berdiam, kumul, diam tapi berzikir on Tuhan. Nah, jadi tidak harus sembahyang sunat yang sampai 1000 rakaat. Enggak, ada juga orang tuh mengamalkan yang 1000 rakaat. Nah, sembahyang 1000 rakaat atau 100 rakaat sehari, 100 rakaat sembahyang sunat. Lapah kalau toh aku baik diam duduk aku mengingat Allah. Kalau aqsamtu 'alallahi la abarra qasami. Bila aku bersumpah maksudnya meminta kepada Allah, pasti doaku tuh dikabulkan Allah. Jadi yang penting gue dikabulkan Allah. Mbah aku meminta lawan Tuhan supaya bisa tarabang aku. Jangan aku anak bisi bini 4, mbah berdoa lawan Tuhan. Datangan bininya 4 ikong. Ini itu tambahan ulun aja lah. Jika ulun nak minta tukarakan handphone, ada handphone. Minta aja lawan Tuhan. Wa in sa'altuhu a'tani, maka apabila aku meminta, pasti akan Allah memberi diriku. Apa amalanku? Itu pengamalanku. Amalanku gampang benar. Menahan dari hawa nafsu, tapi diniatakan lah. Kita ini ada juga menahan hawa nafsu, tapi tidak diniatakan. Diniatakan untuk mendapatkan derajat di sisi Allah, untuk dekat kepada Allah. Tahan, menahan diri berdiam. Kenapa? Karena papai orang kada tahu kada amalan tuh. Iyalah. Disuruh ngirong makan ya lah. Cuma banyak berdiam lah. Nah, kesimpulannya dari kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah diantara pengamalan bagaimana orang bertauhid
diam itu mengakibatkan kita sadar tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat kecuali hanya Allah. Bila kita asik dengan kesibukan dunia ini, kita lupa dengan Allah. Kita sangka ngaran hidup nih kada ada Tuhan lagi sudah nang ada numpang dah. Nah, itu yang kacaunya lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami. Man shalla ala rasulillahi birridahi wal mahabbati, qad yanalul barakata wal ilma wa nura Nabi Muhammad, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami. Man shalla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra salawat, wa hutat anhu asru khati'atin, wa rufi'at lahu asru darajat, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami, ya sayyidi